Saya Ahmad Sudirman Habibiono, saya Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Oke, selamat siang Bapak. Ya, siang. Terima kasih sudah menyempatkan waktu. Iya. Ini kan mengingat agendanya Bapak mau pergi, iya, jadi dipersingkat aja kali ya. Silakan. Yang pertama ini kan kita tahu Dukcapil ini kan mengurus administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Nah, kemudian kayak ada nggak sih apa saja yang mengancam keamanan data Dukcapil, yang mengancam dari luar gitu? Sumber ancaman keamanan data itu ada dua, dari dalam dan dari luar. Gitu kan? Berarti ada jawabannya. Dari dalam dan dari luar macam-macam. Dari luar kan kita tahu ada serangan-serangan cyber, hacker dan lain sebagainya. Makanya kalau dari dalam itu ya insider. Itu. Ya. Langsung ke sini. Oh iya, terus kan ada juga warga negara Indonesia yang di luar negeri gitu kan, punya KTP juga. Nah itu keamanan data mereka itu gimana ya di luar negeri ya, bukan di Indonesia? Ya gitu. Begini, warga negara Indonesia yang di luar negeri itu tidak perlu KTP. Karena kalau ke luar negeri itu yang digunakan adalah paspor. Namun data tetap ada. Ya, ada dua sekarang. Jadi untuk yang di luar negeri itu ada yang namanya portal peduli WNI yang dikelola oleh Kementerian Luar Negeri. Ya, di sana di Pejabat sana itu mengelola portal peduli WNI di luar negeri. Yang itu terkoneksi dengan kita di Dukcapil di sini Indonesia. Tuh. Jadi semua itu terdata di sana. Ya, yang sudah juga dikelola dengan sangat rapi, dengan proteksi yang maksimal untuk pelindungan WNI kita di luar negeri. Berarti kalau Dukcapil sendiri itu cuma ada di dalam negeri aja ya, di luar negeri itu Kemenlu berarti ya? Iya, kita nyambung. Jadi kan pelayanan Dukcapil itu ada di 128 perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Ya, yang di luar negeri itu kan yang melaksanakan istilahnya Dukcapil cabang luar negeri itu dikerjakan oleh Kementerian Luar Negeri di sana. Disambungkan nanti dengan sini. Induknya ada di sini semua. Kira-kira bentuk penyalahgunaan data yang dilakukan itu seperti apa aja ya Pak? Maksudnya? Dari penyalahgunaan data mungkin dari luar ataupun dari dalam. Penyalahgunaan data penduduk maksudnya? Pinjol itu bisa jadi kan ya? Saya nggak boleh menuduh mana-mana, ya kan? Saya kan nggak boleh menuduh mana-mana. Saya juga tidak boleh menuduh siapa-siapa. Yang jelas, ketika seseorang menggunakan data orang lain untuk kepentingannya gitu, maka itu sudah penyalahgunaan data. Karena dia itu hanya punya wewenang, saya misalnya, Anda, dia punya untuk datanya sendiri, tidak boleh menggunakan misalnya data orang lain untuk diatasnamakan saya untuk berbuat sesuatu. Ini namanya penyalahgunaan data. Tapi dari kasus-kasus penyalahgunaan data itu lebih banyak dari dalam negeri apa luar negeri? Nah, saya tidak tahu kalau itu. Kalau itu, yang tahu itu adalah di Badan Cyber dan Sandi Negara. Dia yang punya tugas untuk memantau itu. Di BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara, dan di Kemenkominfo di Dijen Aptika. Pertanyaan selanjutnya, apa aja sih kira-kira kunci keberhasilan keamanan data di Dukcapil? Ya, ini dia. Tadi saya harus hati-hati nih jawabnya. Yang jelas secara umum ya, saya nggak bisa detail. Intinya bahwa kami melakukan banyak hal dari awal secara preventif untuk melindungi data, karena data kependudukan itu adalah data yang harus dilindungi menurut undang-undang. Banyak undang-undang ITE, kemudian di
tentang di cyber, kemudian di undang-undang admin hidup sendiri, kemudian juga di undang-undang yang terakhir, Undang-Undang 27 tahun 2022, undang-undang tentang pelindungan data pribadi. Jadi di situ banyak hal yang mengamanatkan bahwa memang kita harus melakukan banyak hal. Saya nggak bisa ceritakan apa yang dilakukan karena itulah rahasia kami itu. Intinya kami lakukan sepenuhnya, dan alhamdulillah sampai hari ini data kependudukan tidak pernah bocor. Data kependudukan Dukcapil tidak pernah bocor. Lalu bagaimana sih transformasi digital dapat mendukung pengelolaan keamanan data di Dukcapil? Iya, betul. Kalau itu, jadi Dukcapil itu sudah bertransformasi panjang, ceritanya udah panjang. Zaman dulu, kan KTP satu orang bahkan bisa punya banyak KTP. Iya. Ya kan, zaman dulu rekor dulu pernah banyak satu orang punya lebih dari 100 KTP karena dia orang kaya, memiliki tanah di mana-mana, memiliki rumah di mana-mana, maka setiap kabupaten yang berbeda maka dia harus punya KTP sendiri. Maka banyak KTP. Nah, sekarang tidak boleh seperti itu. Setiap orang hanya memiliki satu identitas, satu KTP, satu nomor induk kependudukan, satu NIK. NIK itu sebagai nomor identitas tunggal, single identity number. Dengan NIK itu kan. Nah, terus dari situ maka Transformasi digital. Nah, jadi zaman dulu pelayaran itu semua manual, begitu kan? Kan tadi KTP kan. Dengan tadi satu NIK maka menjadi hanya satu. Maka yang datanya tadinya ganda-ganda banyak itu menjadi tunggal. Maka jumlah penduduk menjadi clear hanya satu. Tadinya ini banyak banget padahal semuanya sama. Ya, itu dulu manual, semua juga dikerjakan manual. Orangnya harus datang, tunjuk muka dengan kertas dokumen yang banyak sekali, gitu kan? Nah, maka kita mulai melakukan transformasi digital itu dimulai tahun yang paling ekstrim itu tahun setelah tadi 2012 dengan NIK tadi, kemudian di 2019 itu adalah KTP elektronik tadi 2012 ya, 2009, 10, 11, 12 itu KTP menjadi KTP elektronik. Kemudian di 19 itu Dukcapil mencanangkan Dukcapil Go Digital tanggal 8 Februari 2019. Maka sejak saat itu tanda tangan yang tadinya adalah tanda tangan basah, kemudian dicap pakai cap gitu ya. Maka sejak hari itu tanda tangan semua dokumen kependudukan, 24 dokumen kependudukan itu semua ditandatangani digital signature sejak saat itu. Kemudian juga kalau sudah digital signature maka tidak perlu ada cap, maka selanjutnya adalah bukti keabsahan dokumen itu adalah QR code. Jadi sejak 2019 itu semua dokumen, kalau lihat silakan nanti akta, ada akta segala macam, maka tidak ada lagi capnya tapi pakai QR code. Iya, ada. Itu kan? Itu. Nah, kemudian dulu juga waktu itu kertasnya kertas security printing karena memang tanda tangan kan tanda tangan basah dengan QR code dan kemudian digital signature, maka kertasnya menjadi kertas biasa sekarang. Kertas A4 80 gram, kertas putih A4 80 gram. Dan itu sekarang dokumen kependudukan, semua dokumen kependudukan bisa dicetak di rumahnya masing-masing atau di kantor atau di mana saja, kecuali KTP dan kartu identitas anak. Itu kan, ya karena yang kertasnya masih beda, masih agak tebal gitu kan. Kalau yang lain sudah gitu. Nah, kemudian terus sudah bagus, pelayanan sekarang sudah online di seluruh Indonesia. Jadi mau mengajukan dokumen, perubahan data dan lain sebagainya di Dukcapil tidak perlu datang ke kantor. Cukup dari rumah, cukup dari gadget, cukup dari mana-mana, selesai. Itu semua sudah dilakukan seperti itu. Nah, sudah. Nah, lanjutnya masih ada lagi nih transformasi digital, masih terus ke sini. Maka sejak tahun lalu
Dukcapil sudah ada transformasi di KTP. KTP yang kita miliki adalah KTP elektronik. Sekarang KTP itu sudah tidak perlu lagi ada KTP berbentuk KTP, tapi ada di gadget kita. Jadi namanya identitas kependudukan digital atau digital identity. Sudah ada, sudah punya belum? Belum. Nanti segera bikin setelah ini. Sudah bisa langsung bisa di Play Store itu langsung bisa nge. Jadi KTP yang sekarang itu tidak perlu lagi ada KTP yang berbentuk fisik. Jadi nggak perlu pakai kartu ya? Nggak perlu pakai kartu, sudah ada di digital. Dan itu sudah bisa dipakai di mana-mana. Di perbankan, di bandara, di mana-mana itu bisa dipakai. Dan itu sah. Itu yang terkininya ini. Jadi nanti semua orang yang punya gadget itu, maka dia sudah bisa memiliki KTP digital. Dan bukan hanya KTP digital sebenarnya, di dalamnya itu ini kan identitas kependudukan digital. Di dalamnya itu juga ada kakaknya, ada akte kelahirannya, ada segala macam. Ada kalau kita sudah dulu pernah vaksin misalnya 3 kali, ada juga di situ. Semua ada di situ. NPWP ada di situ. Terus kemudian kartu BPJS ada di situ. Semua sekarang sudah ada di situ. Ini yang paling terakhir perkembangan teknologi di Dukcapil itu. Jadi nanti tidak banyak kartunya hanya satu. Bahkan ada di handphone kita, tidak berbentuk fisik. Itulah nanti kartunya itu adalah IKD, identitas kependudukan digital, isinya macam-macam. Itu baru banget ya Pak, berarti yang Sejak tahun lalu 2022. Soalnya kita jujur aja mahasiswa banyak yang belum tahu soal itu. Terus kemarin juga temen sempat kehilangan KTP kan, terus kita udah ada rencana ke Bandung, jadi di Bandung tuh ya nggak bisa pakai KTP, jadi ngandelin SIM. Ternyata udah ada di HP, bisa di HP. Ada. Iya ternyata. Ini karena hari ini dengar dakwah dari saya, nanti silakan langsung pulang main gitu, langsung kasih tahu teman-temannya semuanya. Udah bisa. Memang tahun ini baru akan masal. Tahun kemarin itu baru sekitar 4 juta. Enggak sampai 4 juta ya, belum sampai 4 juta untuk IKD tadi. Tapi tahun ini targetnya sudah 50 juta. 50 juta penduduk yang sudah memiliki KTP akan memiliki KTP digital tahun ini. Berarti kalau hilang udah nggak, maksudnya ke Dukcapil dikasih resi udah nggak kayak gitu ya? Enggak. Enggak. Tapi kalau masih perlu fiksi, ya masih kita kasih. Ya. Iya. Udah. Saya punya HP tapi kesehatan. Iya, banyak yang belum tahu anak-anak muda. Iya dong. Terus ada nggak sih himbauan dari Bapak atau dari Dukcapilnya untuk masyarakat untuk dalam pengamanan data masing-masing? Ya gini, ya saya menghimbau kepada semuanya, kepada diri saya sendiri juga. Jadi gini, hati-hati dengan data pribadi kita. Ya, kalau kita coba saja nanti googling diketik KTP, maka dalam 1 detik akan keluar lebih dari 60 juta KTP. Kalau kita googling lagi, ini kartu keluarga, maka akan keluar lebih dari 40 juta. Apapun akan keluar situ, SIM apa semuanya, nomor handphone segala macam. Oleh karena itu kita hati-hati. Banyak itu sekarang biasanya anak-anak muda ini yang baru terima KTP bisa pamerin. Aku baru dapat KTP baru. Itu dipamerin gitu kan, sama temannya dikirim melalui WhatsApp segala macam. Dan itu adalah memberikan data pribadi kepada seluruh dunia. Langsung ada di Google. Sama, ini masih ada sisa-sisa Timur Tengah ini, Pak. Sama juga ketika nomor handphone. Begitu. Dan semuanya itu. Silakan nanti habis ini ya googling ya. Maka akan ada ratusan atau puluhan juta data-data pribadi kita yang bersebaran di mana-mana. Yang salah siapa? Yang salah siapa-siapa, yang disalahkan Dukcapil. Padahal Dukcapil selalu menghimbau di mana-mana, jangan iseng, jangan sembarangan memberikan data pribadi kepada siapapun. Iya, lebih baik kalau mau
kalau nomor ditulis saja nomornya berapa gitu kan di SMS. Ya. Tapi kalau dalam bentuk gambar itu sudah pasti ada di Google. Pasti, saya pastikan. Entah itu NPWP, entah itu kartu ini, kartu apa segala macam ada di situ. Saya pesan itu. Berarti itu udah tanggung jawab pribadi masing-masing ya? Iya, makanya Dukcapil lagi kalau kesebar gitu. Iya, makanya anak-anak muda ini mahasiswa agent of change gitu kan, maka bisa untuk juru bicara di mana-mana. Ini lu hati-hati lu. Kadang-kadang bukan kadang-kadang, memang banyak sekali. Biasanya yang kayak gitu tuh dari kalangan anak muda atau orang tua gitu sih? Yang mana? Yang kayak gitu yang Iya, nyebarin Yang- data, kayak kesebar datanya. yang tadi kan yang iseng anak-anak baru dapat Anak-anak. KTP misalnya kan, seneng pamer sama Iya, biasanya anak-anak muda main Instagram pengen pamer foto KTP-nya. Pamer kan? Iya, Itu. foto KTP-nya mungkin cantik, katanya Iya. ganteng. Dia foto masuk ke Instagram. Dan itu pasti langsung ada di Google. Semua sudah ada di Google. Sudah kelihatan semua sudah. Makanya banyak sekarang yang bahagia itu siapa? Adalah para pemulung data. Dia memulung itu, di profiling untuk hal-hal yang macam-macam. Semua kepentingannya. Ada yang dijual, ada yang untuk ini, ada yang untuk iseng, ada yang kita untuk setiap saat kita diteleponin sama orang terus-terusan. Iya, pernah tuh. Gitu-gitu kan? Dari mana datanya kalau kita nggak pernah kasih sama dia? Nah, itu dia. Makanya kita harus hati-hati. Tadi kan untuk masyarakat Indonesia, sekarang untuk perusahaan atau institusi dalam menegakkan keamanan data karyawannya itu ada imbauan nggak dari Dukcapil juga? Ya, saya kira itu juga institusi lembaga itu juga bagian dari masyarakat juga ya. Bagiannya itu juga sama di lingkungannya, dimanapun lingkungannya itu memang harus hati-hati semuanya. Jadi ketika kita memiliki data, maka harus ada standar keamanan data yang memadai. Maka Dukcapil, kami sudah ISO 27001 ya 2013. Nah, itu kami mensyaratkan. Dukcapil kan bukan Dukcapil. Banyak lembaga itu kan sekarang rame-rame kerjasama dengan Dukcapil. Kami menempatkan data Dukcapil sekarang itu sudah 5.371 lembaga kerjasama dengan Dukcapil yang memanfaatkan data Dukcapil. Dan semua kita wajibkan, semua lembaga-lembaga itu harus memiliki ISO 27001 dengan standar-standar keamanan yang sangat ketat. Gitu. Nggak perlu saya jelaskan panjang soal tentang ISO. Nanti baca aja ISO 27001 itu apa gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi semua lembaga itu harus menerapkan itu sama standarnya, tidak sembarangan dengan data. Harus kita proteksi dengan rupa macam-macam. Gitu. Kalau misalnya melanggar tuh gitu. Kalau melanggar, Ya, kan ada undang-undangnya. Ada undang-undangnya. Ya kan, ada undang-undangnya. Kalau melanggar undang-undang IT ya IT. Melanggar undang-undang perlindungan pribadi, data pribadi ya itu pasal dia yang berlaku dan lain sebagainya. Intinya hati-hati deh semuanya. Udah ya. Terus terakhir deh Pak, ada pesan gak sih buat anak muda yang tadi kan kata Bapak Tadi sudah saya pesannya satu, ya. pesan untuk anak muda tadi ya. Ya, anak muda itu agen perubahan, agen semuanya. Agent of change. Itu kan, itu biasanya anak muda itu bahkan lebih hebat dari orang tua gitu kan. Nah, itu yang menjadi anak muda yang bertanggung jawab, ya kan, untuk dirinya, untuk semuanya. Anak muda itu harus bisa melindungi semuanya, termasuk melindungi orang-orang tua itu, sehingga jadi apa yang disampaikan, apa yang dilakukan itu mesti harus mencerminkan punya visi yang bagus ke depan untuk melindungi dan sebagainya terkait dengan perlindungan ini loh, terkait dengan data ini ya. Jadi seperti itu, jangan kemudian banyak iseng yang nggak ada gunanya itu, ya kan? Jadi kalau anak muda, saya punya harapan banyak untuk anak muda. Dan ini untuk program Dukcapil yang saya katakan tadi. Tahun ini target 50 juta identitas pendudukan digital tadi. Nanti pasti itu yang akan banyak bergerak duluan itu pasti anak-anak muda. Iya. Ya kan, oleh karena itu kami memang akan segera masuk ke kampus ini sebentar lagi. Sudah masuk sebenarnya ke Undip, ke UNS, ke UGM beberapa gitu. Dan ini segera nanti langsung
kemana-mana semuanya itulah agen-agen kami. Dan memang Indonesia nanti akan menjadi sangat maju dengan itu. Dan itu adalah anak-anak muda. Ya, siapa berarti kan teman-teman semua kan ini kan? Iya. Nah, Saya nunggu banget yang iya. apa identitas digital itu. Silakan kita di Play Store ketahuan. Jadi lebih gampang kemana-mana, nggak Iya. perlu bawa-bawa KTP lagi. Iya. Ya, terima kasih banyak ya Pak atas waktunya, sudah meluangkan waktu untuk kami mahasiswa yang banyak nanya ini. Nggak apa-apa, memang harus nanya mahasiswa kok. Mahasiswa harus nanya. Bahkan kalau menanyanya harus yang susah-susah. Cuman memang kalau yang yang terkait dengan rahasia-rahasia ini nggak bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya. Siapa namanya tadi? Laura Pak. Laura. Diandra Zul. bukan, Nama? Diandra Nur Aziza nama. Oh, iya. Saya kira Diandra Zul. Terima kasih banyak ya Pak. Ya. Ilmunya sangat bermanfaat.